Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak curah hujan di sebagian wilayah Indonesia akan terjadi pada Januari 2026. Cuaca ekstrim berupa curah hujan dengan intensitas tinggi hingga 500 mm bakal mengguyur Banten hingga Sulawesi Selatan pada Januari mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut musim penghujan di sejumlah wilayah di Indonesia akan terjadi hingga Maret mendatang. Sementara itu, puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada Januari 2026. Dalam rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi BASA yang berlangsung secara daring, Kepala BMKG Teuku Faisal Fotani menyebut cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas mencapai 500 mm per bulan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Wilayah yang berpotensi diguyur curah hujan yang di atas rata-rata dalam 30 tahun terakhir, yakni Banten, Jawa Tengah, Bali, NTT, hingga Sulawesi Selatan. Tingginya curah hujan di Indonesia dipengaruhi melemahnya kondisi lainnya. Saat ini suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Hindia lebih rendah dibandingkan suhu permukaan laut Indonesia. Kondisi ini menyebabkan massa udara mengalir menuju Indonesia dan mendorong terbentuknya awan tinggi yang berdampak pada curah hujan di Indonesia. Untuk curah hujan yang kategori sangat tinggi, lebih dari 500 mm per bulan, itu untuk bulan Januari ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Selatan. Untuk Februari nanti ada di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, serta Maret di Jawa Tengah. Indonesia curah hujannya adalah normal, kecuali di bulan Januari, Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa di daerah sebagian Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, itu kondisinya sedikit di atas normal untuk sifat hujannya. Jadi lebih tinggi dari rata-rata curah hujan selama 30 tahun terakhir. Tapi selebihnya itu kira-kira hampir sama dengan kondisi curah hujan selama rata-rata 30 tahun terakhir. BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan. Pemerintah daerah juga diminta memetakan daerah rawan bencana untuk meminimalisir korban. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika agar terus melakukan pemantauan terhadap perubahan iklim dan cuaca. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan curah hujan meningkat di bulan Desember maupun Januari. Mensesnek meminta BMKG untuk terus memonitor kondisi iklim dan cuaca. Selain itu, BMKG juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar daerah-daerah rawan bencana bisa melakukan langkah antisipatif. DG ya, untuk memadupadankan informasi dari BMKG ya, terhadap wilayah-wilayah yang mungkin diprediksi akan curah hujan meningkat. Nah, kami minta untuk itu dilakukan proses edukasi dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat di wilayah yang diprediksi oleh BMKG akan mengalami peningkatan curah hujan. Jadi itu beberapa mitigasi yang kita lakukan. Kalau selebihnya memang masih membutuhkan waktu ya, karena misalnya adalah bagaimana kita bisa memindahkan saudara-saudara kita yang misalnya tinggal di bantaran-bantaran sungai. Nah itu prosesnya masih berikutnya untuk kita bisa tangani dengan sebaik-baiknya. Saya kira semua sudah dijawab. Oh iya, ini juga catatan dari Pak Seskap, BMKG juga terus-menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca, karena bagaimanapun dengan negara kita yang cukup sangat luas ini, maka bencana kemarin menyadarkan kita bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan dengan lebih baik lagi. Tadi termasuk misalnya contoh jembatan Beli. Nah, ketika bentuk bencananya seperti kemarin terjadi di 3 wilayah provinsi, maka kita merasa bahwa yang kita miliki hari ini jembatan Beli itu pun tidak siap, termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin gitu. Mensesnek mengatakan selain memantau bencana di Sumatera, pemerintah juga mengawasi bencana yang terjadi di wilayah lainnya, salah satunya adalah banjir di Kalimantan Selatan.